tipu ayo. Masa maafin sih? Kasian banget. Kenapa tuh? Mbak. Mbak. Halo. Kau bermasalah jiwa, aku pun rada gila. Jodoh akal-akalan neraka kita bersama. Kau langganan menangis, lakimu muntah-muntah. Begitu terus sampai iblis tobat dan sedekah. Terkadang rasanya leher terbakar hingga pagi. Seperti aku hidup berpasangan dengan api. Berhenti, ulangi psikolog dan terapi. Aku isi bensin, kita coba lagi. Tapi sebelumnya, sejuta sayang untukmu cinta. Udah. Kami dari kelompok dulu ya. Dikutip dari kompas.com, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengungkapkan sebanyak 422.619 anak dari keluarga miskin ekstrim atau desil 1 tidak bersekolah. Secara nasional, usia anak bersekolah mencapai 7 hingga 18 tahun dan jumlah anak yang tidak bersekolah atau belum bersekolah mencapai 6,1 juta atau sekitar 7% dari total penduduk anak sekolah di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa hak pendidikan di Indonesia belum merata atau bahkan banyak anak yang belum sekolah atau tidak dapat bersekolah bukan karena mereka tidak mau, melainkan adanya halangan finansial yang membuat mereka tidak mampu membayar seperti seragam, buku, dan ongkos transportasi. Ketika keluarga hidup dalam kondisi kurang mampu, sekolah seringkali dianggap sebagai beban tambahan. Pada akhirnya, anak harus bekerja untuk membantu kedua orang tua. Sementara itu, bangku sekolah yang seharusnya mereka tempati tidak dapat diduduki karena permasalahan ini. Ketimpangan ini membuat akses pendidikan hanya dinikmati oleh mereka yang punya kemampuan ekonomi. Sementara itu, mereka yang kurang mampu tertinggal sejak awal. Namun, apakah pendidikan formal merupakan satu-satunya jalan menuju kesejahteraan? Tentu tidak. Pendidikan masyarakat hadir sebagai alternatif untuk masyarakat, terutama masyarakat yang terhalang akan biaya dan umur. Sebagai pendidikan yang lahir dari dan untuk masyarakat, pendidikan masyarakat mempraktikkan nilai keadilan sosial, yakni pandangan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk berkembang tanpa adanya batasan latar belakang. Melalui komunitas belajar, kelas keterampilan, hingga program literasi, pendidikan masyarakat membuka kesempatan belajar yang lebih fleksibel. Belajar tidak lagi diharuskan di dalam ruang kelas, namun masyarakat dapat belajar di mana saja. Hal ini sejalan dengan prinsip humanisme yang digagaskan oleh Paulo Freire. Menurut Freire, sejatinya pendidikan yaitu memanusiakan manusia, membantu seseorang menyadari martabatnya, potensinya, dan posisinya dalam struktur sosial. Secara spesifik, humanisme Freire lebih mengarah kepada kata pembebasan, yakni bebas dari ketertindasan dan keterbelanguan, dari apapun yang membuat manusia menjadi tidak bebas untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Pendidikan humanis seperti yang digambarkan oleh Paulo Freire harus mampu mengaktifkan potensi dasar manusia dengan konsep yang lebih humanis. Ketika pendidikan masyarakat memberi akses belajar kepada anak-anak dan keluarga miskin, pendidikan itu sedang mengembalikan kemanusiaan mereka, dengan artian mereka layak mendapat kesempatan untuk tumbuh dan bermimpi. Pengalaman belajar kami selama kuliah memperkuat pemahaman kami terkait prinsip humanisme dari Paulo Freire. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa mata kuliah yang mengajak kami untuk terjun langsung ke masyarakat. Kami belajar berinteraksi, memahami permasalahan yang ada, serta merancang program untuk menjadikannya solusi. Setiap kegiatan memperlihatkan bahwa pendidikan yang terbaik bukan hanya mengisi kepala dengan teori saja, tetapi yang membangun hubungan, mendengar, dan menghargai pendapat orang lain, serta memahami realitas sosial secara dekat. Dari sini kami belajar bahwa setiap orang punya gaya belajar yang berbeda dan perlu dihargai sesuai dengan konteksnya. Dalam 4 tahun mendatang, kami akan menerapkan prinsip humanisme dalam kehidupan sehari-hari karena kami ingin tetap menjadi manusia yang terus belajar dan selalu mencoba hal-hal baru. Sebagai individu ataupun masyarakat,
kami ingin berperan dalam menciptakan ruang belajar yang memberdayakan, seperti kegiatan komunitas atau pengabdian masyarakat. Pada akhirnya, pendidikan masyarakat bukan hanya tentang membuka akses pendidikan, tetapi tentang membuka kesempatan. Kesempatan untuk tumbuh, untuk mandiri, dan untuk ikut menentukan arah hidup. Ketika masyarakat diberdayakan, kita tidak hanya menyelesaikan masalah pada hari ini, tetapi kita sedang menanam harapan untuk hari esok. Dari semua ini, kita belajar hal penting, bahwasanya manusia adalah makhluk yang tak pernah selesai belajar. Kita belajar dari sekolah, lingkungan, tantangan, dan bahkan dari kegagalan. Sebagai mahasiswa dan sebagai calon pendidik, kita mempunyai peran untuk terus membuka diri terhadap pengetahuan baru, memperbaiki cara pandang, serta membawa nilai-nilai kemanusiaan ke dalam setiap tindakan. Belajar bukan hanya untuk mendapatkan nilai, tetapi untuk menjadi manusia yang lebih peka, lebih adil, dan lebih peduli pada sesama. Karena selama kita mau belajar, selama itu pula kita bisa menciptakan perubahan. Hai Anggun, ini pesan dan harapan Anggun untuk 4 tahun ke depan. Hai Lia, ini pesan dan harapan Lia untuk 4 tahun ke depan. Hai, aku Razita, dan ini pesan dan harapanku selama 4 tahun ke depan. Halo, aku Sela Tesalonika. Harapanku dalam 4 tahun mendatang, kiranya Tuhan berikan jalan yang baik untuk menyelesaikan studi dengan tepat waktu dan dengan hasil yang memuaskan. Tentunya dengan dampingan kedua orang tua, keluarga, sahabat, dan pasangan yang baik. Serta mendapat karir yang baik untuk membahagiakan kedua orang tua. Dan menjadi Sela yang memberikan dampak penting di komunitas serta peduli dan bermanfaat bagi masyarakat. Setelah 4 tahun ke depan, aku harap aku lulus tepat waktu dengan cum laude. Amin. Semoga bertahan ya. Semoga Allah membukakan pintu rezeki yang luas untuk diriku sendiri. Karir yang baik, tapi bukan hanya sekedar gaji besar, tapi juga tentang pekerjaan yang membawa manfaat, membuat diriku berkembang, serta memberi lingkungan yang positif. Dan juga Allah menuntunku pekerjaan yang tidak hanya mengangkat derajatku sendiri, tapi menjadikan sarana ibadah untuk menolong orang lain. Dan tetap memungkinkan diri ini selalu dalam istiqomah dan menjaga prinsip agama. Semoga aku bisa membanggakan kedua orang tua, dan semoga aku bisa kaya raya. Semoga aku bisa sukses dan tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga aku tetap istiqomah, semoga aku tetap menjadi diriku sendiri. 4 tahun ke depan, aku ingin melihat diri aku sudah mencapai karir yang aku impikan. Dan pastinya lulus tepat waktu dengan predikat cum laude. Nah, aku ingin menjadi seseorang yang kompeten, mandiri secara finansial, dan dapat membanggakan keluargaku. Jika Tuhan mengizinkan, aku ingin menjadi seseorang yang tidak lagi ragu pada diri sendiri dan ingin menjadi anggun yang mampu melangkah jauh, mencintai diri sendiri, dan membuktikan bahwa setiap proses tidak akan pernah sia-sia. Jadi, untuk Anggun semangat terus. Dadah! Manggil Buah kedondong. Pak Ilham ganteng, kasih nilai A.